Jadi di ruangan ini nih tempat saya dulu belajar budidaya lobster air tawar. Bayangkan teman-teman, nggak ada satupun yang mengajari saya. Ikut seminar pun saya nggak tahu. Paling saya cari informasinya itu di YouTube, di Google juga ya. Dulu saya memulai lobster itu banyak yang menertawakan, banyak nggak percaya, karena seperti YouTube saya ini juga. Dulu juga saya memulai YouTube itu banyak juga yang membicarakan mana mungkin sih buat YouTube bisa dimonet dengan modal HP saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi ya di channel saya, di channel Aris Setiawan ya. Nah, di video kali ini saya tidak akan melakukan aktivitas mengenai lobster air tawar ya. Tapi di sini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat-lihat kolam saya, tur kolam ya. Semua kolam saya di sini, bagaimana sejarahnya itu saya memulainya, yang jelas nanti akan saya jelaskan ya. Oke, langsung saja kita saksikan teman-teman, jangan kemana-mana. Baiklah teman-teman, kita mulai dari kolam ini ya. Ini kolam pertama saya. Dulunya saya itu belajarnya dari kolam ini teman-teman. Ini dulu tempat red claw ya, lobster jenis red claw. Saya mulainya itu dari 200 ekor ukuran 1 inci ya. Nih, ukuran bibit yang 1 inci itu segini nih kurang lebih nih ya. Nah, kalau ukuran 1 incinya kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau mencapai ukuran ke 4 inci ya, keindukan bisa memakan waktu 4 sampai 6 bulan ya, 4 sampai 6 bulan tergantung cara memeliharanya, pemberian pakannya seperti apa ya. Nah, dimulainya tuh dari sini teman-teman. Bayangkan dulu 200 ekor yang hidup pada waktu itu hanya 180 ekor ya, dan 20 ekornya itu mati. Ada yang dikanibal, ada yang mati ya, kena penyakit ya. Memang pada waktu itu saya nggak terlalu mengerti soal lobster. Nah, dari 180 ekor itu ada yang bertelur. Nah, teman-teman, yang bertelur ini saya pindahkan pada waktu itu di ember ya, ember seperti ini. Ini ember, juga ember ya. Tuh, ini ember nih. Jadi di ruangan ini nih tempat saya dulu belajar budidaya lobster air tawar. Bayangkan teman-teman, nggak ada satupun yang mengajari saya. Ikut seminar pun saya nggak tahu. Paling saya cari informasinya itu di YouTube, di Google juga ya. Dan juga mungkin tanya-tanya dengan orang yang bisa lah. Dan selebihnya itu dari pengalaman ya. Paling banyak itu dari pengalaman teman-teman ya. Jadi kalau saya bilang itu teman-teman jangan ikut-ikut seminar ya. Yang penting teman-teman itu belajar tuh dari pengalaman saja. Ikut seminar tuh mahal teman-teman. Kalau seminar-seminar pelatihan lobster itu biasanya dipatok harga bisa sampai 500 ribuan ya, bahkan sampai ada yang 1 juta pada waktu itu saya pernah lihat. Oke, ini sekarang tempat lobster Clarky. Kita pindah lagi teman-teman. Nah, ini lobster Papua dan red claw. Jadi di video sebelumnya saya pernah bilang saya buat program kawin silang ya, Papua dan jenis red claw ya. Jadi yang red claw ini ada betina 2, yang Papua itu jantan. Mudah-mudahan berhasil ya, karena kemarin itu berhasil bertelur ya, 1 ekor red claw, tapi telurnya malah nggak jadi, malah mati semua ini. Nah, setelah itu ini ada kolam juga ya, ember maksud saya. Ember ini yang bekas yang bertelur kemarin nih, yang kawin silang gagal ya. Jadi
telurnya itu rontok semua teman-teman ya, habis. Itu pengalaman saya setelah menggunakan media ember pada waktu itu ya, untuk yang indukan betelur ya. Pada waktu kan di sini ada yang betelur, saya pindahkan ke sini teman-teman, ke ember ya. Saya mulainya itu dari ember. Jadi itu teman-teman ya, jangan langsung mulainya itu yang besar ya. Kalau memang ada modal itu coba dipelajari dulu dari yang kecil ya. Menurut saya itu lebih bagus. Nah, kalau misalkan sudah mengerti ilmunya, baru teman-teman bisa dengan skala besar. Kalau sudah ada modal ya, kalau ada modal. Dan untuk teman-teman yang tidak ada modal ya, seperti saya ini, menggunakan seadanya saja. Dan juga pada waktu itu saya beli kolam terpal nih. Ini kerangkanya nih. Kolam terpal ukuran 1 meter kali 50 cm ya pada waktu itu. Untuk indukan yang betelur juga. Jadi yang indukan betelur itu saya gabungkan ke sini, sempat juga menjadi kolam perkawinan di sini. Jadi pada waktu itu saya saling saya saling pindah-pindahkan. Yang ini sudah panen betelur, saya pindahkan sini, sisanya saya jual nanti. Terus yang di sini yang berayak-berayak dan bibit-bibitnya itu kita pindahkan lagi ke sini. Kan ada sisa tuh, ada sisa beberapa ekor indukan, memang saya sengaja pisahkan. Terus kita masukkan ke ember, nanti kita kawinkan, atau ke kolam terpal ini ya, kita kawinkan. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke sini teman-teman. Nah, ini kolam semen saya. Kolam semen ini sebenarnya terakhir ya saya buat kolam semen ini. Ini kolamnya indukan dan bibitan saya gabung teman-teman. Kenapa? Yang ini sedang diperbaiki. Kolam yang satu ini sudah sedang diperbaiki ya. Jadi yang kemarin itu ini yang diperbaiki ya. Setelah ini diperbaiki, yang ini juga diperbaiki. Jadi semua lobsternya kita pindahkan ke sini. Ini nanti cikal bakal menjadi kolam bibitan ya, karena yang bibitan red cloud sudah banyak di kolam penetasan itu ya, kolam pengeraman. Tuh, ini saya semen dulu ya, saya semen lagi. Setelah itu saya cat kembali ya, Pak, menggunakan waterproof. Oke ya teman-teman, kita lanjut lagi. Ini kolam terpalnya, kolam pengeraman saya, kolam jenis red cloud tuh ya, berantakan nih karena yang besar-besarnya tuh sudah banyak, jadi tenaganya tuh agak besar ya, tuh banyak pipet yang keluar. Nah, ini sudah banyak sekali teman-teman ya, bibitan indukannya tuh, indukan bibitan yang ukuran 2 inci ya. Nantinya kita pindahkan ke kolam semen ini ya, tuh yang tadi diperbaiki ya. Ini yang di kotak-kotak ini ada indukan semua. Ini sudah lama saya nggak cek, nanti kita cek ya nih. Oke. Nih, ini kolam pengeraman lobster jenis Clarky. Kalau yang tadi itu pengeraman red cloud ya, kalau yang ini jenis Clarky. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 indukan yang sedang mengerami ya. Dan juga sudah ada banyak sekali nih buraya bibit lobster jenis Clarky nya di sini nih ya. Itu malah ada yang lebih sudah besar loh. Tuh berjalan tuh, ada yang sudah besar. Datang nggak tuh? Tuh. Tuh ya, tuh. Udah ada yang besar tuh teman-teman. Tuh. Ya. Nah, itu tadi teman-teman kolam-kolam yang saya punya ya, nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu banyak ya. Sederhana saja teman-teman ya.
karena memang masih kecil ya, farm saya itu masih kecil. Kita nikmati saja dulu ya. Yang jelas itu pelan tapi pasti ya, ada kejelasan tapi pasti ya, daripada cepat malah gagal ya. Yang jelas pelan-pelan aja dulu, mulai dari yang hal yang kecil. Kalau ada rezeki insya Allah kita tambah lagi kolamnya teman-teman ya. Jadi memulai itu dari nol untuk teman-teman pemula. Kalau tidak ada uang, tidak ada modal, cukup mulai dari ember bisa, dari kolam terpal bisa, atau seperti ini ya, nggak terpakai bisa dari sini ya. Kalau ini sih sebenarnya nggak cocok untuk lobster ya, karena tinggi tuh dari sini ya sampai ke atas tuh berapa meter nih, ada 1 meter lebih nih tingginya ini. Kalau untuk ikan mungkin cocok ya karena tinggi, kalau untuk lobster ini agak kurang cocok. Nah ini saya fungsikan untuk lobster pertama kali ya. Dulu saya memulai lobster itu banyak yang menertawakan, banyak nggak percaya, karena saya itu basicnya nggak ada tentang ikan-ikan ini. Saya belum pernah mencoba ya, pengalaman tentang melihara ikan, lobster segala macam tuh belum ada pengalaman. Tapi dengan tekad niat ya, telaten, sabar ya, dan satu lagi konsisten, insya Allah akan berhasil dan sukses ya. Seperti YouTube saya ini juga, dulu juga saya memulai YouTube itu banyak juga yang membicarakan mana mungkin sih buat YouTube bisa dimonet dengan modal HP saja. Ini buktinya saya sudah monet nih, pakai HP saja, pakai tripod, terus saya rekam apa yang saya lakukan, cukup tuh ya, sudah bisa jadi modal saya untuk main YouTube. Yang jelas YouTube saya itu bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Dan kalau tidak ada yang menonton juga sebagai dokumentasi saya mulainya tuh dari nol dan sampai sekarang ya, ibaratnya tuh kayak kenang-kenangan lah ya, kenang-kenangan saya seperti itu ya teman-teman. Itu saja ya teman-teman video dari saya, semoga termotivasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.